Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, sebuah kebahagiaan pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, bersua dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjaga anugerah serta keimanan yang telah Allah berikan kita khususnya selama Ramadan, dan dalam rangka kembali berinteraksi dengan al-imam, imam besar, imam kaum muslimin, imam yang kita cintai, ulama yang sangat karismatik dan penuh dengan goresan tinta emas dalam ilmu dan amal, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bersama bukunya, buku yang sangat fenomenal yang berjudul Riyadhus Shalihin. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, dan kita akan bersama dengan cerita yang sangat panjang, namun syarat akan makna, syarat akan hikmah, syarat akan mutiara, yaitu cerita Ka'ab bin Malik bersama dua sahabat beliau yang tidak ikut perang Tabuk. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, kisah ini benar-benar sangat menginspirasi banyak orang, dan sudah terbukti banyak orang kembali memiliki harapan, kembali memiliki asa, kembali semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu mendengar dan membaca kisah Ka'ab bin Malik, bagaimana seseorang yang awalnya melakukan blunder besar lalu duduk di kursi pesakitan, namun dengan izin Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, lalu semangat pantang menyerah, semangat memperbaiki kesalahan, semangat bangkit, semangat berdiri kembali, lalu ia bisa merubah keadaan, ia bisa kembali mendapatkan tempat di sebuah pertandingan kehidupan, lalu ia menjadi salah satu nama besar dalam sejarah perang Tabuk, walaupun ia tidak pernah berada di tengah-tengah pasukan, walaupun ia tidak pernah berada di tengah-tengah tentara pada saat itu, atau mendampingi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan. Itu semua karena taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, lalu taubat yang ia lakukan dan semangat untuk bangkit dari kegagalan. Dan saudaraku yang Allah muliakan, tidak heran jika Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memasukkan kisah beliau dalam pembahasan tentang taubat atau kitab taubah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita melalui kisah ini, dan mintalah ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah kita akan bersama Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Hadirin yang Allah muliakan, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah merahmati keluarga beliau, orang tua beliau, dan orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Dan sekali lagi, jangan lupa ini adalah permintaan Imam Nawawi kepada kita di muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin ini. Hendaknya kita mendoakan umat Islam, hendaknya kita mendoakan kaum muslimin dimanapun mereka berada, dan itulah adab yang ada di dalam dunia ilmu yang dicontohkan, bahkan diminta oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf, atau yang biasa kita kenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan semoga kita jujur dalam mendoakan seluruh saudara-saudara kita. Beliau menyatakan di hadis yang ke-21, wa an Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, beliau adalah anak dari Ka'ab bin Malik. Jadi Abdullah bin Ka'ab bin Malik adalah anak dari Ka'ab bin Malik. Wa kana qaida Ka'ab min banihi hina ami. Dan Abdullah adalah orang yang menuntun dan menggait
Ka'ab bin Malik di antara anak-anak beliau ketika beliau buta. Ketika beliau buta. Jadi pada akhirnya Ka'ab bin Malik kehilangan penglihatan beliau, dan yang menuntun, yang menjadi guide adalah salah satu anaknya yang bernama Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh sang anak. Qala sami'tu Ka'ab bin Malik yuhaddithu bihadithih. Aku pernah mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan sendiri kejadian tersebut, kisah tersebut. Kisah apa? Hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Ketika Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah yang sangat menginspirasi ini itu awalnya diceritakan Ka'ab bin Malik kepada anaknya yang bernama Abdullah. Lihat betapa jujurnya para sahabat dulu. Beliau atau mereka tidak menutup-nutupi kesalahan mereka jika memang bisa mendapatkan ibrah dan pelajaran besar. Dan mereka ceritakan itu kepada anak mereka, dan anak Ka'ab menceritakan kepada kita. Dan ini pelajaran pentingnya orang tua bercerita kepada anaknya, pentingnya seorang ayah bercerita kepada anaknya kisah yang inspiratif yang akan membuat sang anak terngiang dan akan menjadi salah satu guidance dia pada saat dia hidup, salah satu motivasi dia pada saat dia hidup, dan salah satu benteng dia ketika dia berhadapan dengan kemaksiatan atau berhadapan dengan kemungkaran atau berhadapan dengan masalah di saat ia menjalani kehidupan. Sebagaimana Ka'ab bercerita kepada Abdullah bin Ka'ab ketika beliau tidak ikut perang Tabuk bersama Nabi SAW. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab. Jadi kita langsung dengar dari yang punya cerita. Ini bukan katanya lagi. Ini yang mengalami langsung, yang bercerita tentang kisahnya. Qala Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazaha illa fi ghazwati Tabuk. Sebelum Ka'ab bin Malik menjelaskan kronologi kejadian tersebut, beliau memberikan sebuah muqaddimah, dan muqaddimahnya sangat menarik. Muqaddimahnya syarat akan makna. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pembicara yang ulung, storyteller yang ulung, dan bagaimana enggak, beliau kan masih ingat gelar beliau yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, Asyairil Madani. Beliau adalah penyair Madinah, dan beliau adalah salah satu penyair Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama Hasan bin Thabit dan Abdullah bin Rawaha. Jadi beliau adalah seorang yang jago dalam menggunakan lisan, yang handal dalam berbicara. Otomatis bagaimana cara beliau menceritakan pengalaman beliau sendiri, ini layak untuk diperhatikan dan layak untuk dipelajari oleh setiap orang yang ingin menjadi pembicara yang baik, khususnya paling nggak untuk keluarga dan anak-anaknya. Karena sekali lagi kita berhadapan dengan atau kita akan mendengarkan cerita dari seseorang yang dua bait syairnya itu bisa mengislamkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala satu kabilah. Sebagaimana yang sudah kita bahas, dua bait syair yang dia buat dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu bisa membuat dan bisa menggerakkan satu kabilah, satu suku masuk Islam, suku Daus. Jadi otomatis beliau adalah seorang pembicara yang handal, pembicara yang ulung. Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala. Dan sekali lagi, beliau nggak langsung masuk, tapi beliau bercerita begini, aku tidak pernah absen dalam peperangan Nabi SAW yang dilakukan dan diperjuangkan oleh Rasul SAW kecuali di perang Tabuk. Jadi saya nggak pernah absen loh. Itu opening dari Ka'ab bin Malik. Saya tidak pernah absen dari
kurang lebih 20-an peperangan yang dijalani oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja terjadi khilaf di kalangan para ulama berapa tepatnya ghazwah atau peperangan yang dijalani oleh Nabi SAW, dan pembicaraan itu cukup panjang, tapi anggap saja kita ambil salah satu pendapat 27. Jadi dalam 27 peperangan yang dialami oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau tidak pernah absen kecuali di perang Tabuk. Dan ada satu peperangan lagi, nanti kita simak apa yang beliau sampaikan. Tapi bayangkan, nggak pernah absen kecuali perang Tabuk. Ghairu anni qad takhallaftu fi ghazwati Badar. Hanya saja saya pun juga absen di perang Badar. Saya juga absen di perang Badar. Tapi ada tapinya nih jamaah. Walam yu'atab ahadun, atau dalam walam yu'atib ahadan takhallafa anhu. Tapi Nabi SAW tidak pernah menegur seorang pun yang tidak ikut perang Badar. Beda dengan perang Tabuk. Di perang Badar, yang nggak ikut tidak ditegur oleh Nabi SAW. Kenapa demikian? Ka'ab melanjutkan ceritanya. Innama kharaja Rasulullah SAW wal muslimuna yuriduna ira Quraisyin hatta jama'a Allahu bainahum wa baina aduhim ala ghairi mi'ad. Kenapa? Karena pada saat itu, pada saat kejadian tersebut, Rasulullah SAW dan sahabatnya dan kaum muslimin pada saat itu hanya ingin mengambil harta yang dibawa oleh orang-orang Quraisy yang sebenarnya itu juga milik mereka. Jadi mereka nggak ada maksud untuk berperang, Tapi hatta jama Allahu bainahum baina aduwihim. Hanya saja Allah mentakdirkan kedua belah pihak atau dua pasukan bertemu dan terjadilah peperangan tanpa diskenariokan sebelumnya atau tanpa dijanjikan sebelumnya. Maka wajar kan kita tahu dalam perang Badar Nabi hanya mengajak yang ada pada saat itu di lokasi. Jadi tidak benar-benar ada rencana untuk berhadapan atau melakukan peperangan. Tapi Allah takdirkan itu semua. Maka yang tidak ikut itu tidak ditegur, dan sebagian sahabat nggak tahu gitu loh. Sebagian sahabat nggak tahu, tidak mendapatkan informasi karena kejadian begitu cepat. Dan bukan saat ini kita bahas perang Badar. Kita lanjutkan hadirin Allah muliakan. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah SAW Lailatul Aqabah. Lalu Ka'ab bin Malik melanjutkan, dan aku menyaksikan malam Aqabah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hina tawathaqna 'alal Islam. Ketika kami bersumpah setia di atas Islam. Hadirin Allah muliakan, apa yang dimaksud oleh Ka'ab? Bagi yang belum mengerti, malam Aqabah itu apa? Malam Aqabah adalah malam di mana terjadi sumpah setia atau baiat, sumpah setia 70-an orang Madinah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimaksud Aqabah di sini yang dikatakan oleh Ka'ab adalah baiat Aqabah yang kedua. Jadi yang kedua, bukan yang pertama, tapi yang kedua. Pada saat sekali lagi sekelompok kecil orang Madinah yang telah masuk Islam itu bertanya-tanya di antara mereka. Kata mereka gini, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diusir dan dilanda ketakutan di gunung-gunung kota Mekah? Bayangkan mereka ada di Madinah dan mereka memikirkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kapan Rasul kita begini? Oleh karena itu, kami sebanyak 70-an orang itu bersepakat untuk datang menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di musim haji. Kami berjanji berkumpul di Aqabah. Aqabah itu ada di mana? Di Mina. Masih ingat Jumrah
Aqabah. Yang pernah haji pasti nggak pernah lupa dengan uh, memori Jumroh Aqabah, Sugro, Wusto Aqabah. Aqabah itu ada di Mina. Lalu kami datang sembunyi-sembunyi, 2 atau 3 orang datang, lalu datang lagi bertahap begitu sampai semua berkumpul pada malam hari itu untuk melakukan sumpah setia. Ada Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ada 11 orang dari Aus dan ada 62 laki-laki dari Khazraj dan 2 wanita dari Khazraj. 70-an orang. Dan diantaranya adalah Ka'ab bin Malik. Dan pada saat itu mereka melakukan sumpah setia untuk taat dan selalu mendengar arahan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik pada saat semangat maupun pada saat malas atau futur. Lalu untuk berinfak pada saat lapang dan pada saat sulit. Dan selalu mengajak kepada yang ma'ruf, selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu selalu berani berkata yang benar dan tidak takut celaan para pencela. Lalu mereka juga bersumpah setia untuk membela Nabi SAW dan menolong Nabi SAW ketika beliau datang ke kota Madinah dan melindungi Nabi SAW sebagaimana mereka melindungi keluarga mereka sendiri. Itu kira-kira gambaran tentang sumpah setia di malam tersebut yang dikatakan oleh Ka'ab bin Malik yang dihadiri 70-an sahabat Nabi SAW dari kota Madinah, khusus datang untuk melakukan hal itu dan berkumpul di Mina di musim haji Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu bersama bahwa syariat ibadah haji itu sudah ada pada saat itu, karena itu warisan dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hadirin yang Allah muliakan, ulama kita mengatakan bahwa Baiat Aqabah adalah kejadian yang sangat fenomenal dan momen yang sangat penting dalam perjuangan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Baiat Aqabah atau janji setia 70-an sahabat dari kota Madinah itu merubah peta dan menentukan alur perjuangan Nabi SAW ke depannya. Ini sangat amat menentukan. Karena dengan ada janji setia ini, maka terbukalah jalan hijrah ke Madinah untuk para sahabat. Lalu kemudian Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Dan lalu setelah itu terjadilah perang Badar dan lain sebagainya. Hadirin yang Allah muliakan, makanya tidak heran, mari kita kembali ke cerita Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab bin Malik, wa ma uhibbu anna li biha mashhada badr wa in kanat badrun adhkara fin nasi minha. Kata Ka'ab bin Malik, menarik kata Ka'ab bin Malik, dan aku kalau aku harus memilih, kata Ka'ab bin Malik, aku lebih memilih menghadiri Baiat Aqabah yang kedua itu dibanding perang Badar. Karena beliau nggak ikut kan. Jadi artinya walaupun aku nggak ikut walaupun aku nggak ikut perang Badar, dan beliau pasti ingin sekali. Nggak pernah absen jamaah, nggak pernah absen. 20-an perjuangan nggak pernah absen. Dan Badar banyak sahabat yang tidak tahu. Dan beliau salah satu yang tidak ikut. Tapi beliau katakan, saya ikut loh Baiat Aqabah, janji setia di Aqabah yang kedua pada saat itu. Dan kalau ada yang menawarkan untuk menukar, udah tukeran deh gitu loh. Engkau ikut perang Badar tapi nggak ikut Baiat Aqabah. Kalau bisa seperti itu, aku nggak mau. Aku lebih memilih Baiat Aqabah dibanding Badar. Kalau harus memilih sekali, kalau harus memilih. Wa ma uhibbu anna li biha mashhada Badar. Jadi aku tidak lebih suka jika ditukar dengan perang Badar. Meskipun, kata beliau, meskipun perang Badar lebih terkenal di tengah-tengah manusia.
ya kan? Di tengah-tengah, "Lo tahu, perang Badar nggak Bro?" "Ya gue tahu lah perang Badar." Walaupun titik sampai di situ. Kalau dikasih pertanyaan kedua, "Tolong ceritain ke gue dong," itu skak mati. Tapi paling nggak orang tahu, "Oh ya gue pernah dengar, aku pernah dengar, Ane pernah, ikut kajian, seorang ustadz tentang perang Badar." Sangat-sangat terkenal, sangat-sangat common, sangat-sangat familiar di tengah-tengah, umat Islam secara umum. Berbeda dengan janji setia di Aqabah kedua, eh, tidak sepopuler perang Badar, tidak sepopuler perang Badar. Tapi Ka'ab lebih memilih baiat Aqabah yang kedua, lebih memilih janji setia di Aqabah yang kedua. Kenapa demikian? Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan, jamaah sekalian, Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan, karena walaupun perang Badar merupakan perang pertama yang dimenangkan oleh umat Islam, tapi perjanjian Aqabah, janji setia di Aqabah merupakan penyebab tersebarnya Islam dan cikal bakal lahirnya perang Badar. Jadi cikal bakal lahirnya perang Badar. Itu dijelaskan beliau dalam Fathul Bari. Jadi oke, perang Badar kita menang, tapi cikal bakalnya mana nih gitu. Cikal bakalnya tuh janji Aqabah. Dan janji Aqabah tersebar. Madinah membuka pintu seluas-luasnya dan akses selebar-lebarnya, sebesar-besarnya kepada Nabi SAW dan para sahabat. Dan itu luar biasa. Di saat himpitan di kota Mekah, tekanan di kota Mekah, dan anti klimaksnya adalah Nabi ingin dibunuh oleh orang-orang di kota Mekah, Madinah buka pintu buat Nabi kita SAW. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Makanya jamaah sekalian yang Allah muliakan, tidak heran kalau untuk Ka'ab bin Malik, beliau lebih memilih malam Aqabah kalau harus ada pilihan seperti itu. Tapi jelas semua sahabat ingin ikut semua. Siapa yang nggak ikut perang Badar? Siapa yang nggak ingin ikut perang Badar? Tapi waktu tidak bisa diulang, waktu tidak bisa dikembalikan, dan beliau membesarkan jiwa beliau dan sangat real, bukan asumsi belaka, tapi Lailatul Aqabah atau malam janji Aqabah sangat luar biasa, sangat fenomenal, dan dilakukan di musim haji, di saat tekanan besar, di saat celaan sangat besar, di saat siksaan di tengah-tengah kaum muslimin. Lalu 70-an itu datang dan melakukan janji setia. Dan lihat, janji-janjinya sangat elegan. Tidak ada yang aneh-aneh, hanya untuk taat, hanya dengar, untuk terus semangat di saat suka maupun duka, saat semangat maupun saat lagi down. Lalu berinfak di saat lapang dan di saat sulit, dan selalu mengajak kepada yang baik dan selalu mencegah kemungkaran. Siapa yang, fitrah mana yang bisa menolak, mengajak kepada kebaikan dan menolak atau mencegah kemungkaran? Semua kita menerima konsep demikian dan mensupport dan menolong Nabi kita SAW ketika pindah ke sana, sebagaimana, dan mencegah, menjaga beliau sebagaimana mereka menjaga keluarga mereka sendiri. Mereka buka pintu, dan ini sangat luar biasa. Mungkin suatu saat kita bisa bahas secara detail tentang Baiat Aqabah. Ini sebagai gambaran bagaimana Ka'ab bin Malik begitu membanggakan malam Aqabah, sebagaimana di dalam kisah ini. Hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Wa kana min khabari, dan di antara hal dari diriku yang perlu kalian tahu pada saat aku tidak ikut perang Tabuk. Jadi beliau kembali lagi. Oke, kita kembali ke Tabuk. Poinnya kemarin, poinnya dapat ya. Jadi beliau ingin jelaskan, saya nggak pernah absen
dari semua peperangan Nabi SAW yang jumlahnya 20-an tersebut, anggap saya 27, kecuali Tabuk dan Badar. Tapi ingat, saya ada loh di malam Aqabah. Itu menunjukkan bahwa perjuangan beliau, prestasi beliau tidak diragukan. Tidak diragukan. Hadirin yang Allah muliakan. Dan salah satu cerita tentang diriku atau kondisi diriku ketika aku tidak ikut perang Tabuk, anni lam akun qad aqwa wala aisara minni hina takhalaftu anhu fi tilkal ghazwah. Bahwa ternyata aku tidak pernah merasa sekuat dan semudah pada saat aku di perang Tabuk, atau pada saat kondisi di perang Tabuk yang lebih tepat. Jadi kata Ka'ab bin Malik, dari semua yang aku ikuti, dan kita tahu Tabuk terakhir kan, dari 20-an peperangan tersebut, aku merasa bahwa kondisiku yang paling kuat, yang paling mudah, yang paling lapang justru di kondisi pada saat perang Tabuk, bukan di perang-perang yang lain. Justru di kondisi perang Tabuk, aku merasa diriku tuh lagi di top perform gitu loh, lagi fit-fitnya, lagi kuat-kuatnya, lagi lapang-lapangnya, lagi mudah-mudahnya untuk berbuat, mudah-mudahnya untuk berjuang, lagi mudah-mudahnya untuk melakukan pengorbanan. Itu yang aku rasakan pada saat itu. Itu aku yang rasakan pada saat itu. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilatain qat hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Dan demi Allah, aku tidak pernah mengumpulkan dua tunggangan di peperangan-peperangan sebelumnya. Sebagaimana aku kumpulkan dua tunggangan, aku miliki dua tunggangan, dua kendaraan pada saat kondisi perang Tabuk. Allahu Akbar. Pada saat di kondisi perang Tabuk. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi Ka'ab mengatakan, aku tuh pada saat perang Tabuk bukan karena sakit loh. Bukan karena ada halangan. Kalau bahasa kita, bukan karena ya misalnya ada orang, ini ayah tuh sebenarnya bisa ikut, tapi karena migran ayah kambuh, atau mah ayah kumat, atau kamu tahu kan ayah punya asma gitu loh. Ya waktu itu kejadian lagi asma ayah lagi kambuh. Enggak. Banyak orang tua itu berusaha tetap tampil hero di depan anaknya, padahal dia nggak pernah lakukan itu. Padahal bukan itu alasannya. Padahal jelas pada saat itu dia melakukan kesalahan, tapi cari-cari alasan. Oh ya, ayah waktu itu lagi nggak inilah, lagi ada masalah lah sama ibu kalian, jadi ayah nggak bisa ikut perjuangan. Mungkin orang zaman sekarang bilang demikian, tapi Ka'ab tidak. Ka'ab bilang, saya nggak pernah merasa sefit pada hari-hari tersebut, hari-hari di persiapan perang Tabuk. Saya nggak pernah merasa sekuat itu pada saat kondisi demikian. Saya tidak pernah merasa selapang, semudah itu untuk berbuat. Dan ingat, saya punya dua tunggangan. Saya punya dua tunggangan. Masih ingat di bab ikhlas, di saat sebagian orang-orang miskin tidak punya apapun untuk berangkat menuju Tabuk bersama Nabi SAW. Lalu mereka minta diajak sama Nabi SAW. Dan Nabi katakan, mohon maaf saya nggak bisa ajak kalian. Lalu mereka pulang dalam kondisi menangis. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Mereka nangis. Mereka nggak punya apa-apa. Sedangkan Ka'ab punya dua tunggangan. Ka'ab pada saat itu punya dua tunggangan, punya dua kendaraan. Dan dia nggak ikut. Dan beliau tidak ikut radhiyallahu ta'ala. Lihat kejujuran seorang ayah bersama anaknya. Karena awalnya cerita seorang ayah kepada anaknya, radhiyallahu ta'ala. Dan pelajaran bagi kita semua.
pelajaran bagi kita semua. Hadirin Allah muliakan, sejenak kita berhenti di sini dulu sebelum kita lanjutkan. Apa sih yang bisa kita petik dari hal ini? Hadirin Allah muliakan, Ka'ab ingin menjelaskan kepada kita bahwa dari sisi materi, pengalaman, fisik, stamina, semua mendukung beliau ikut di perang Tabuk tersebut. Semua faktor yang dibutuhkan, semua faktor physically, semua faktor materi, semua faktor yang kasat mata yang dibutuhkan oleh seseorang untuk berjuang bersama Nabi SAW, beliau punya. Pada saat itu beliau punya. Tapi kenapa beliau gagal? Beliau bukan miskin, beliau bukan nggak punya apa-apa. Sekali lagi, beliau bukan orang-orang yang miskin yang datang kepada Nabi SAW untuk diajak sama Nabi dan dimodali oleh Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan, mohon maaf saya nggak punya dana buat kalian, lalu mereka pulang sambil kondisi menangis, sebagaimana kisahnya sudah kita bahas di hadis-hadis atau hadis sebelumnya. Beliau bukan termasuk itu. Beliau nggak dalam kondisi sakit, bahkan beliau tekankan, aku nggak pernah merasa sesehat pada hari-hari itu, sekuat pada hari-hari itu, semudah pada hari-hari itu. Semua faktor yang dibutuhkan untuk mensupport seseorang, untuk mendukung seseorang berjuang bersama Nabi SAW, itu beliau punya pada saat perang Tabuk. Dan beliau punya pengalaman. Dan semua beliau ikuti. Semua beliau ikuti. Sampai beliau katakan, saya ikut loh. Baiat Aqobah kedua saya ikut. Lalu beliau nggak ikut perang Tabuk. Dan perang Tabuk di akhir kehidupan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu yang akan dihadapi ada Romawi. Orang-orang seperti Ka'ab bin Malik itu secara DNA pejuang itu pasti menantikan momen-momen besar. Bukan nantang, tapi berharap terlibat, berharap dilibatkan di momen-momen besar. Sama, orang yang gila bola atau pemain yang benar-benar DNA-nya bola, itu pasti berharap dalam lubuk hatinya untuk bermain di Liga Champion. Dan kenapa? Karena bermain di Liga Champion, dia akan berhadapan dengan musuh-musuh terbaik. Klub-klub terbaik di dunia itu mainnya di Liga Champion. Semua berharap, saya pengen main di sana, saya pengen main di sana, saya pengen main di sana. Coba tanya pemain bola profesional, cita-cita Anda bermain di Liga apa? Liga Champion. Semua demikian. Kalau dalam negara, cita-cita Anda bermain di kejuaraan mana? Piala Dunia, udah selesai. Itu cita-cita. Karena dia akan berhadapan dengan musuh-musuh terbaik. Itu ada feel seperti itu. Dan Tabuk itu berhadapan dengan Romawi. Dan di akhir-akhir perjuangan atau di akhir usia Nabi SAW, tahun ke-9 jemaah. Nabi wafat tahun ke-10. Ini tahun ke-9. Nabi SAW wafat di tahun ke-10 Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ada rasa seperti itu. Gue gak boleh kehilangan momen nih gitu loh. Ini saya harus terlibat. Saya harus ikut dalam perjuangan. Masa yang itu ikut, ini gak ikut. Tapi ternyata beliau gak ikut. Subhanallah. Ternyata beliau lepas momen tersebut. Dan bukan karena sakit. Bukan karena ada masalah keuangan. Bukan karena finance atau finansial. Bukan karena takut. Beliau cerita, saya ikut semua. Jadi ini ada kaitannya dengan pengecut. Ini bukan ada kaitannya dengan saya nggak berani, saya ngeles, segala macam. Ini bukan tentang kemunafikan. Saya mau enaknya aja. Saya ikut semuanya kok. Sampai Baiat Aqobah saya ikut. Dan itu momentum besar
Baiat Aqobah. Dan nama-nama Baiat Aqobah tidak dilupakan dalam sejarah. Tercatat siapa aja yang ikut. Karena itu orang-orang yang setia dengan Nabi SAW. Di saat beliau susah, di saat beliau tertindas oleh orang-orang Mekah. Nama-nama itu yang datang. Bayangkan datang dari Madinah ke Mekah, jamaah. Dan berpikir, ini bayangkan, Nabi gimana nanti? Nabi bagaimana di Mekah? Nabi bagaimana di Mekah? Nabi bagaimana di Mekah? Padahal beliau aman. Mereka aman di Madinah. Mereka aman di Madinah, tapi masih mikirin Nabi gimana ya? Nabi bagaimana? Sallallahu alaihi wasallam. Udah kita harus datang deh. Sampai kapan kita biarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dicela atau diusir dan seterusnya? Datang. Satu-satu datang. 2 atau 3 atau 4. Dan salah satunya Ka'ab bin Malik. Hadirin yang Allah muliakan. Pengalaman beliau banyak. Tapi justru ini beliau nggak ikut. Subhanallah. Ini pelajaran bagi kita semua. Ini pelajaran buat kita semua. Khususnya pada Ramadan. Kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin mendapatkan momentum, kalau kita ingin menjadi bagian dalam kesolehan, dalam ketakwaan, dalam perjuangan, menjadi orang baik, menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bermanfaat, maka kunci utama adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci utama adalah taufik dari Allah. Bukan pengalaman, walaupun pengalaman itu penting. Bukan faktor kesehatan, walaupun kesehatan itu penting. Bukan kekayaan, walaupun kekayaan itu penting kalau digunakan di jalan Allah. Bukan kendaraan. Ka'ab punya semuanya. Di saat perang Tabuk itu faktor-faktor lagi ada di tengah-tengah beliau. Tapi beliau nggak ikut. Bukankah ini membuka mata kita, jemaah? Kalau orang sekali Ka'ab bin Malik, penyair Nabi SAW, di perang Uhud kita udah perang belasan luka yang beliau dapatkan di perang Uhud. Jadi udah terbukti 17 luka di perang Uhud, 17. Ini sosok sudah pernah mengalami langsung besitan pedang, tusukan tombak. Beliau sudah ngalamin, beliau kedua khatam bahasa kita sekarang. Tapi kenapa nggak ikut? Kenapa nggak ikut? Ini menunjukkan bahwa kunci, jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri. Jangan pernah menggampangkan amal soleh karena pengalaman kita, karena uang kita, karena kecerdasan. Oh, gue punya kecerdasan, tenang aja. Jangan. Amal soleh itu taufik, jamaah. Amal soleh itu pertolongan Allah. Amal soleh itu adalah kemudahan dari Allah, bukan kemudahan harta yang Anda punya. Dan kita lihat betapa banyak orang diberikan kekayaan gak bisa berbuat sama sekali. Melangkah kebaikan enggak, tapi nggak punya uang. Yang terusir dari rumah kontrakannya justru tampil bak pahlawan di pandemi saat ini. Dia bantu orang, dia support orang, dia berbagi sama orang. Adapun yang kaya-kaya, sebagian, tentu saja sebagian, nggak semuanya. Sebagian nggak bisa buat apa-apa, dalam tanda kutip. Padahal kalau dia mau bantu tinggal jempol, jamaah, jempol. Dan nggak ada berkurang sama sekali, kenikmatannya nggak akan berkurang. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia hanya berpikir tentang dirinya, dia hanya berpikir tentang kenyamanan dia hanya berpikir tentang nggak bisa liburan, nggak bisa segala macam. Itu apa? Itu menunjukkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan taufik dari Allah. Hari-hari ini sebagian kita merasakan kok malas banget, kok susah banget baca Al-Quran lagi, kok padahal kalau kita lihat secara kesehatan kita sehat hari-hari ini, di Syawal ini kita sehat, fit, bahkan makanan lebih banyak, ada yang ngasih A, ngasih B, ngasih C. Selama lebaran kemarin ada parcel A, parcel B, ada hampers A, hampers B.
Dulu waktu awal pandemi nggak ada nastar, sekarang ada nastar. Dulu waktu awal pandemi nggak ada kue putri salju, sekarang ada putri salju di rumah kita. Dulu sebelum Ramadan nggak ada kue keju, tapi sekarang ada kue keju. Tapi kenapa ya? Kenapa waktu kastengel nggak ada, kita semangat baca Quran. Pas kastengel ada, kok males ya? Aduh, males banget. Hadirin, ini bukan tentang kastengel, ini bukan tentang nastar, ini bukan tentang putri salju. Ini bukan tentang ketupat, ini bukan tentang lontong sayur. Ini tentang taufik dan pertolongan dari Allah. Maka mintalah pertolongan dari Allah. Jangan andalkan kekayaan kita. Allah tuh bisa buat kita nggak bisa gunakan miliaran uang kita di jalannya kalau Allah mau. Apa susahnya? Kita punya duit miliaran, tapi nggak ada satupun di jalan Allah. Allah nggak butuh kok. Allah bisa, saya nggak mau nerima dari dia. Saya nggak mau nerima dari dia. Allah nggak butuh sama sekali uang kita. Makanya itulah yang kita pelajari di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah. Dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Sekali lagi, kenapa dua konsep ini digabungkan dalam satu ayat? Kenapa digabungkan? Ibadah dan minta pertolongan. Kita sudah jelaskan keterangan para ulama, keterangan Imam At-Tabari dan lain-lain. Karena tujuan hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Untuk beribadah. Dan itulah iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami beribadah. Itu tujuan hidup kita. Tujuan. Purpose kita itu. Goal kita itu. Dan kita tidak akan bisa sampai ke tujuan kecuali melintasi sebuah jalan, melintasi sebuah jembatan, dan satu-satunya jalan dan jembatan adalah wa iyyaka nasta'in. Pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan kasih pertolongan dan taufiknya dengan maksimal jika kita meminta dan meminta kepada Allah. Itu poinnya. Kenapa Ka'ab cerita ini? Kenapa Ka'ab nggak langsung aja? Saya nggak ikut. Saya nggak ikut dan ya memang saya melakukan kesalahan. Beliau cerita dulu, saya ikut semua loh. Semua peperangan saya ikut. Kecuali Badar. Saya nggak tahu. Nabi nggak ada rencana awal untuk perang seperti itu. Tapi Allah pertemukan. Itu kata Ka'ab sendiri. Tapi saya ikut Lailatul Aqabah. Dan Lailatul Aqabah tidak kalah prestisiusnya dari Badar. Lalu beliau lanjutkan, saya dalam kondisi sangat fit, sangat kuat. Gak pernah saya merasakan kondisi sebugar, sekuat itu kecuali di hari-hari perang Tabuk. Dan selancar itu, semudah itu kehidupan saya. Dan saya punya 2 tunggangan. Itu kan pesan bagi kita. Jangan andalkan itu loh. Saya punya semuanya, saya gak berangkat. Jangan pernah mengandalkan harta Anda. Saya punya itu, saya gak berangkat. Jangan sebatas pokoknya. Sebatas mengandalkan fisik Anda, kesehatan Anda. Saya punya itu, saya gak berangkat. Jangan hanya mengandalkan sebatas pengalaman Anda. Saya punya pengalaman banyak, 20-an pengalaman, saya nggak berangkat. Itu pesan secara tersirat untuk kita jamaah. Kita berhadapan dengan salah satu komunikator terbaik yang dimiliki Nabi kita SAW, Ka'ab bin Malik. Minta pertolongan kepada Allah. Betapa banyak orang-orang gagal untuk menaikkan level mereka, menaikkan level ketakwaan, kebaikan, kesolehan mereka setelah Ramadan. Bukan karena di Ramadan, tapi di Syawal. Dan kalau dievaluasi, lupa meminta pertolongan kepada Allah. Dan kalau sosok yang punya pengalaman 20-an peperangan itu bisa miss, mungkinkah kita nggak pernah miss? Mungkinkah kita nggak pernah lupa untuk itu? Dan kalau sosok yang pernah merasakan 17 luka di Uhud dan mengikuti Bai'atul Aqabah dan 20-an peperangan, itu tidak berhasil mendapatkan momentum
di perang Tabuk. Dengan segala fasilitasnya, mungkinkah kita bisa menjadi orang baik, menjadi orang soleh, menjadi orang bertakwa, hanya mengandalkan fasilitas duniawi kita? Gak mungkin, gak mungkin. Kita harus mengandalkan kekuatan Allah. Kita harus mengandalkan taufik dari Allah. Kita harus minta pertolongan kepada Allah. Itu kunci. Dan nanti kita akan jelaskan apa yang benar-benar miss dari Ka'ab bin Malik, dari lisan beliau sendiri. Apa perasaan beliau pada saat itu? Kenapa bisa gagal? Dan larinya ke sini. Nanti kita akan jelaskan. Kita akan masuk ke part itu. Dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi poin di sini adalah taufik dari Allah. Pertolongan Allah. Gak bisa kita hanya mengandalkan diri kita lalu istiqomah pasca Ramadan. Gak mungkin. Kita jadi orang soleh hanya mengandalkan fasilitas kita karena kita orang kaya, karena kita punya semuanya. Ada yang punya pengalaman seperti Ka'ab bin Malik. Ada yang punya 17 luka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah jalan dari Madinah ke Mekah hanya untuk berjanji setia dengan Nabi SAW, atau sunnah Nabi SAW kalau sekarang begitu. Itu Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala. Oh, ini ibrah besar jamaah. Dan di sisi yang lain, jangan pernah berkecil hati ketika kita tidak punya fasilitas dunia. Saat kita nggak punya faktor-faktor duniawi untuk jadi orang baik, gak usah berkecil hati. Karena itu bukan faktor utama. Gimana aku bisa berbuat baik, Ustadz? Aku nggak punya uang. Emangnya harus dengan uang berbuat baik? Bukankah Nabi SAW mengatakan innama tunsuruna bidu'afaikum? Sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah dengan orang-orang kecil di antara kalian. Orang-orang gak mampu di antara kalian. Aku terpuruk Ustadz, aku sakit parah Ustadz. Apakah parameter jadi orang baik harus sehat? Lalu bagaimana dengan Nabi Ayub alaihi salam? Hadirin yang Allah muliakan, jangan pernah berkecil hati. Justru Ka'ab memberikan pelajaran kepada kita, memberikan pesan kepada kita. Saya punya semuanya gagal. Saya punya semuanya untuk terlibat, tapi saya nggak berhasil. Ini bukan tentang itu. Ini tentang kejujuran. Ini tentang taufik. Dan jangan lengah. Kalau yang punya pengalaman 20-an, perjuangan bisa tergelincir di satu momen. Mungkinkah kita perfect? Enggak. Dan jangan ada satupun titik menurunkan derajat Ka'ab bin Malik. Beliau luar biasa. Justru beliau share pengalaman beliau kepada kita agar kita tidak terjatuh ke lubang yang sama, agar kita tidak miss sebagaimana beliau miss, dan kita mendapatkan ibrah. Dan beliau sudah menjadi pahlawan kembali. Tapi ini beliau cerita, oh, gini loh ceritanya, jangan pernah ngandalin. Apa yang bisa aku lakukan Ustadz? Aku kan gak punya apa-apa. Banyak. Gak punya apa-apa. Aku kan bukan orang kaya. Emangnya harus kaya? Enggak. Minta pertolongan kepada Allah untuk menjadi orang bertakwa, untuk jadi orang baik, untuk jadi orang soleh, untuk jadi wanita soleha. Lalu bismillah jalan.
Jangan pernah mengandalkan pengalaman pribadi kita. Pengalaman penting dan menjadi salah satu faktor, tapi menjadi parameter keberhasilan atau enggak bukan. Taufik dan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Ini bukti. Enaknya kisah ini kisah real. Ini nyata, jadi nggak perlu pakai penjabaran detail segala macam. Ini real. Ka'ab tidak ikut perang Tabuk. Padahal beliau expert di bidang ini. Beliau punya keahlian dan pengalaman di waktu yang sama untuk peperangan seperti ini. Dan ini momentum besar lawan Romawi. Para pejuang, para patriot seperti Ka'ab pasti menantikan itu secara umum. Tapi kalau Allah nggak dapat. Oleh karena itu jamaah, minta pertolongan kepada Allah. Minta taufik kepada Rabbul Alamin. Jangan bertumbuh pada diri kita. Makanya kan doa Nabi SAW apa? Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan yang mengatur seluruh kehidupan. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh urusanku, perbaiki seluruh masalahku, perbaiki seluruh ibadahku, perbaiki sholatku, puasaku, zikirku, perbaiki keistiqomahanku. Lalu apa penutup dari doa ini jamaah? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan biarkan aku bertumpu pada diriku semata, walaupun sekejap mata. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah biarkan aku bertumpu. Janganlah engkau biarkan aku mengandalkan diriku saja, walaupun sekejap mata. Walaupun cuma 5 menit, walaupun cuma 3 menit, walaupun cuma 2 menit, walaupun hanya 1 menit. Ini yang bikin kita jatuh jamaah. Dan nanti kita akan lihat dan akan dengar langsung apa yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik di hari-hari persiapan tersebut. Ini yang bisa disampaikan. Kita akan masuk insyaallah ta'ala esok tentang cerita persiapan dan apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk mengambil ibrah sebanyak-banyaknya dari kisah ini. Kisah ini luar biasa, tapi butuh kesabaran. Kisah ini luar biasa, tapi butuh istiqomah. Kan ini kisah bukan 1-2 seri, bukan 1-2 kajian. Tapi dengan konsep kajian pagi seperti ini, semoga Allah SWT memudahkan kita. Kenapa orang bisa istiqomah nonton drakor dan seterusnya, tapi nggak istiqomah mendengarkan cerita seperti ini? Ini real, ini yang mengubah. Kita minta pertolongan kepada Allah. Banyak orang nggak sabar dengerin kisah sepanjang ini, padahal ini luar biasa jemaah. Dan ingatlah, man thabata nabat, barang siapa yang konsisten dalam satu titik dia akan tumbuh, kata para ulama. Bibit sebagus apapun, kalau ditanam, dicabut lagi, ditaruh di spot lain, ditanam, dicabut lagi, ditaruh spot lain, maka dia akan mati. Bibit baru akan tumbuh ketika ditanam di satu spot, di satu titik, lalu disirami, dijaga, dipupuki, baru dia akan tumbuh. Kalau kita ingin mendapatkan ibrah maksimal dari kisah ini, kita harus istiqomah dari seri pertama sampai seri terakhir. Dan kita nggak dikejar waktu jamaah. Dan ini ibrah besar, pahala besar, hikmah besar yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita istiqomah dalam mengkaji ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum subhanaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.